Kejaksaan Agung telah menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi PT Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengungkap kronologis kasus hingga menjerat Isa Rahmatarwata. Kasus korupsi tersebut bermula saat Menteri BUMN saat itu pada Maret 2009 menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya atau AJS dihadapkan pada kondisi insolven atau kategori tidak sehat. Kemudian pada 31 Desember 2008 ditemukan kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar 5,7 triliun rupiah. Menyikapi kondisi itu, Menteri BUMN saat itu mengusulkan supaya menyehatkan kepada Menteri Keuangan dengan penambahan modal sebesar 6 triliun rupiah dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas. Kemudian untuk mengatasi kondisi keuangan perusahaan direksi PT Jiwasraya yang saat ini telah berstatus terpidana, yakni Hendrisman Rahim, Heri Prasetyo, dan Syah Mirwan membahas kondisi keuangan dan muncul rencana melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi itu dilakukan untuk memenuhi perbaikan bisnis asuransi akibat adanya kerugian sebelum tahun 2008. Kerugian-kerugian tersebut juga dikarenakan adanya bisnis produk asuransi PT Jiwasraya yang mengakibatkan adanya ketimpangan antara aset dan liability di mana terjadi minus sebesar 5,7 triliun rupiah. Selanjutnya untuk menutupi kerugian itu, Hendrisman, Heri, dan Syah Mirwan membuat produk JS Saving Plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi 9-13%. Atas pengetahuan dan persetujuan tersangka Isa Rahmatarwata yang saat itu menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK. Terkait JS Saving Plan ini, terdapat peraturan berdasarkan di mana berisi tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang pada pokoknya perusahaan berasuransian tidak boleh dalam keadaan insolvensi. Setelah adanya persetujuan, keempat orang itu pun melakukan pertemuan dan membahas tentang pemasaran produk JS Saving Plan, yang kemudian tersangka Isa Rahmatarwata membuat surat yang berisi PT AJS memasarkan produk. Selanjutnya pemasaran produk saving plan dengan bunga dan benefit yang tinggi kepada pemegang polis sangat membebani perusahaan karena tidak diimbangi dengan hasil investasi. Kemudian dana yang diperoleh PT JS melalui saving plan tersebut dikelola oleh 3 orang tersebut dalam bentuk investasi saham dan reksadana yang dilakukan tidak berdasarkan good corporate governance dan manajemen risiko. Dari penelusuran transaksi investasi saham dan reksadana tersebut, diketahui terdapat transaksi yang tidak wajar terhadap beberapa saham. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dana investasi PT AJS periode tahun 2008 sampai 2018, negara dirugikan sebesar 16,8 triliun rupiah. Isa Rahmatarwata yang saat kejadian masih menjabat sebagai Kepala Kabiro Perasuransian pada Bapepam LK periode 2006-2012 diduga terlibat dalam pembuatan pemasaran program saving plan yang mengakibatkan PT Jiwasraya mengalami kerugian. Atas perbuatannya Isa dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa pun kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Dalam kasus korupsi PT Jiwasraya ini, sejumlah orang sudah dijatuhi vonis dan berkekuatan hukum tetap. Seperti Direktur Utama PT Hanson International Beni Cokro Saputro yang divonis penjara seumur hidup serta membayar uang pengganti sebesar 6,78 triliun rupiah. Selain Beni, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Haru Hidayat. Dalam hal ini, Heru juga divonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar 10,73 triliun rupiah. Sementara 4 terdakwa lain pada kasus ini yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, dan Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto.
Mereka juga dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.